Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Nur Yulianti, sales Mitsubishi Srikandi Pondok Cabe. Kali ini aku mau info fitur-fitur yang ada di mobil Mitsubishi Expander Ultimate CVT. Nah, gimana lengkapnya? Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Juga nyalakan tombol loncengnya supaya kamu mendapatkan update terbaru tentang Mitsubishi Expander. Buat kamu yang ada rencana mau beli mobil Mitsubishi, langsung aja WhatsApp Yuli, nomornya ada di deskripsi. Oke, jadi di sini aku mau info apa aja sih fitur-fitur yang ada di Mitsubishi Expander Ultimate, karena biasanya cuma review saja ya. Nah, sekarang bakalan bahas lebih lengkap lagi nih detailnya. Oke, ini aku udah bikin list dari bagian depan. Jadi untuk bagian depan ada fitur namanya Welcome Light. Jadi Welcome Light itu fungsinya kalau misalnya nih kita mau nyari mobil, nah itu begitu dinyalain nanti lampu dimmingnya dia bakalan nyala beberapa detik ya. Jadi kalau misalnya parkir di tempat gelap, ini lumayan banget berguna. Kemudian ada namanya coming home light. Jadi misalnya gini, misalnya kita pulang malam kan rumah masih gelap tuh ya. Nah rumah masih gelap, jadi ini bisa nyalain lampu selama beberapa detik, yaitu 30 detik. Caranya, jadi misalnya jalan jauh, terus berhenti, terus setelah itu matiin mesin baru nyalain lampu. Jadi lampunya agak naikin dikit kayak lampu jauh gitu, terus tutup, terus kunci. Nah lampunya ini bakal nyala selama 30 detik dan menerangi kita saat masuk rumah. Itu ya fiturnya yang kadang orang belum tahu. Kemudian ada di depan itu namanya pedestrian protector. Jadi untuk bagian depannya ini, ya untuk depannya ini dia tuh lebih lunak dibanding, bukan lebih lunak, dia menyerap energi. Jadi untuk melindungi benturan dari bagian depan ya, itu ada pedestrian protector. Nah itu untuk bagian depannya. Lanjut ke bagian samping itu fiturnya banyakannya adalah di pengereman seperti ABS, anti braking lock system ya ABS. Jadi dia kalau rem mendadak itu nggak ngunci ya gitu, jadi ada ABS itu, kemudian ada EBD, kemudian ada ASC. Nah untuk ASC itu dia untuk anti slip ya bilangnya, karena ini lebih bikin stabil mobil saat tikungan. Jadi kalau misalnya kencang di tikungan dan jalannya licin, dia nggak bakalan ngebuang gitu. Ada brake assist juga, kemudian ada hill start assist. Jadi kalau hill start assist itu adalah berhenti di tanjakan, dia nggak bakalan mundur ya, jadi nggak bakalan mundur, tetap berhenti. Jadi misalnya kita D nih, kita di D terus ngerem, nah di tanjakan pas mau pindah ke gas itu dia nggak mundur, dia tetap berhenti gitu ya. Kemudian ada KOS. Nah KOS itu keyless operating system ya. Jadi memang kalau keyless itu kuncinya tuh kayak gini, nggak ada anak kuncinya. Nah ini yang penting ada di dekat mobilnya. Jadi misalnya 30 cm dari mobil ya, ini tinggal dipencet aja. Nah gitu. Nah ini fungsinya kalau misalnya kuncinya di dalam tas ya, nggak dikeluarin dan ngeluarinnya ribet, itu cukup dideketin aja, terus tinggal pencet aja ini. Nah keyless ini menyangkut ke start stop engine juga ya, jadi karena udah keyless jadi nggak perlu dicolokin lagi. Lanjut ada auto folding ya, fiturnya ada lagi yaitu auto folding. Jadi begitu dikunci atau dibuka dia otomatis buka tutup sendiri. Nah itu bagian samping fitur-fiturnya ya, lebih ke pengereman dan juga lebih ke kunci keyless operating system. Kemudian untuk bagian belakang, itu fiturnya ada defogger. Jadi di bagian belakang sini dia ada defogger. Ya defogger itu untuk ngurangin embun ya, kalau lagi lagi hujan gitu kan suka kaca bikin embun di kaca ya. Nah defogger ini mengurangi embunnya. Kemudian ada sensor parkir 2 titik. Sini sensor parkir, kemudian ada kamera belakang. Nah ini kamera belakangnya. Terus ada yang jarang tahu itu adalah emergency stop signal. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan terus tiba-tiba ngerem mendadak, itu lampu hazardnya, lampu senya bakalan nyala kenceng, dik gitu ya. Nah itu untuk bikin peringatan ke pengendara yang di belakangnya supaya buru-buru untuk ngerem juga ya. Itu bagian luarnya. Lanjut ke bagian dalam ya.
Kita buka dulu. Nah, ini kita langsung masuk aja deh kalau yang di fitur bagian dalam ya. Jadi fitur bagian dalam itu ada namanya di sini ya. Oke, bentar aku nyalain dulu mobilnya. Ya, ini mobilnya. Nah, jadi fitur yang di dalam itu di sini itu ada voice command ya di sini. Ini syaratnya handphonenya itu dicolokin ke USB sini. Nah, terus kalau misalnya buat angkat telepon atau untuk telepon bisa dari sini dan bisa dari sini voice command. Jadi voice command itu misalnya mau buka kamera atau mau telepon orang gitu bisa dari sini ya. Ini ada voice commandnya. Kemudian ada fiturnya lagi yaitu stop and go. Nih stop and go-nya di sini ya. Ini defaultnya on. Jadi kalau mau matiin tinggal dipencet yang lama itu off gitu ya. Nah ini itu kalau misalnya kita lagi di lampu merah terus lama itu dia mesinnya bisa mati beberapa saat ya. Jadi begitu mau digas lagi baru dia otomatis nyala lagi mesinnya, tinggal jalan. Ini hemat bahan bakar ya karena bahan bakar sekarang lagi mahal banget. Lanjut adalah cruise control di sini ya. Ini adalah cruise controlnya. Jadi cruise control ini fungsinya kalau misalnya kita jalan di jalanan yang lurus gitu ya, ini tinggal disetting aja nih mau 100 km per jam misalnya, tinggal disetting terus tinggal lepas gas, jadi nggak usah nginjek gas lagi, otomatis sudah jalan. Jadi 100 km per jam stabil ya. Tapi kalau misalnya di depan ada mobil lain yang lebih lambat, kalau mau cancel tinggal pencet cancel atau tinggal pencet rem aja, injak rem maksudnya, sorry. Nah itu udah otomatis ini sendiri. Oke, selanjutnya ke bagian pengereman. Jadi untuk rem tangannya ini dia sudah elektrik ya, electric parking brake. Jadi tinggal diangkat gini aja, enteng banget, cukup pakai satu jari sudah cukup ya, nggak perlu pakai angkat lagi kayak gini. Ini kencang banget, jangan khawatir. Kemudian ada brake auto hold. Brake auto hold itu untuk menahan mobil tidak jalan meskipun dia di D posisinya. Jadi kalau misalnya kita di lampu merah kan posisi di D ya, terus berhenti. Nah biasanya kan mantengin rem tuh, rem kaki. Nah kalau pakai brake auto hold tinggal habisin aja, dia otomatis ngunci sendiri meskipun di posisi D ya. Nah begitu mau jalan tinggal injek gas aja, dia otomatis lepas sendiri. Nah selanjutnya ada airbag ya. Untuk airbagnya untuk Expander Ultimate itu ada dua di sini sama di sini. Dan untuk airbag itu wajib pakai seat belt. Kalau nggak pakai seat belt itu nggak bakalan keluar airbagnya. Kemudian ada seat belt reminder. Jadi untuk seat beltnya kalau belum dipakai bakalan muncul icon kayak gini dan bakalan bunyi bagian driver dan juga bagian penumpang. Jadi dua-duanya ya. Kalau penumpangnya didudukin gitu. Jadi kalau misalnya udah dipakai seat beltnya dia otomatis hilang dan suaranya juga hilang juga. Kemudian ada dimming rear view. Jadi di sini ada auto dimming ya. Jadi untuk mengurangi silau dari lampu belakang. Jadi untuk lampu belakang mobil ya kadang suka silau, di sini sudah auto dimmingnya. Nah lanjutnya ke bagian sebelah sini juga ya. Jadi di sini untuk head unitnya sudah Apple CarPlay, Android Auto dan juga ada bisa pakai webling ya, jadi bisa buka ke Google Map dan aplikasi YouTube ada, bisa buka di situ. Steering wheelnya sudah tilt teleskopik ya. Nah itu dia untuk fitur-fitur yang ada di Mitsubishi Expander Ultimate. Sebagai info, Expander Ultimate diskonnya lumayan ya, jadi bisa langsung aja WhatsApp Yuli di 0812 972 8824. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.